Assalamualaikum Aku konseling Mbak. Oh, mau konseling. Iya. Ya bisa Pak, ngisi daftar hadir dulu ya Pak. Oke siap Mbak. Sini Mbak ya. Ya, diisi dulu. Ini Mbak. Cukup? Ya, sudah cukup Pak. Iya. Bapak bisa nunggu dulu di Oke siap Mbak. ruang tunggu. Saya panggilkan yang mau jadi konselor dulu ya Pak. Oke siap Mbak. Bapak sudah siap bisa langsung ke ruangan. Oh siap Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, Pak. Mohon maaf Mbak Ji. Iya, Mbak. Waalaikumsalam. Konseling Mbak. Oh iya. Gitu. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Gitu. Siap. Nama saya Julia Bapak. Iya. Saya di sini dari program studi psikologi, konselor di Pura DKN dan juga di Asia Purworejo. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama Bapak. Baik Bu, terima kasih. Pertama-tama terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada siang hari ini sudah bisa dijadwalkan untuk saya berkonseling Bu. Nah, nama saya Ahmad Mulyadi Bu, dari asli saya dari Wirung Bu, untuk Aceh itu mahasiswa psikologi Bu, semester 6. Ya, namanya Pak Ahmad ya. Saya manggilnya Iya. gimana nih, Pak atau Mas? Pak Ahmad saja Pak nggak Ahmad, apa-apa, iya. saya sudah dari anak baru. Di dalam studi psikologi Iya. yang saat ini sudah mengambil skripsi. Ya, rencana Bu, tapi kan masih proses sempro itu punya seminar proposal ya. Oh begitu. Nah, saya itu juga mahasiswa dari beasiswa adik di Papel, Oh, afirmasi pendidikan di Papel oh, yang sudah 3 tahun ini, 2 generasi yang sudah masuk di UMP ini. begitu. Jadi selamat itu penerima beasiswa Iya. afiliasi untuk teman-teman atau Teman-teman di komunitas Papel, di iya. Papel. Dan sekarang sudah masuk di semester 6. Semester 6 Sudah 3 tahun ya Pak sudah Ahmad? mulai 2021 kan Iya, salah. betul. Ya. Ya. Nah, selama proses pembelajaran ini apa yang di psikologi ini apa yang Pak Ahmad alami atau mungkin rasakan, barangkali ada hal-hal yang menghambat secara akademik seperti itu yang mungkin bisa disampaikan? Sebenarnya secara umum tidak Bu, karena di psikologi juga programnya juga sudah menyesuaikan untuk teman-teman di Papel juga. Mungkin juga skripsi Bu, nah itu mungkin yang menjadi gambaran ataupun yang menjadi persiapan saya untuk menuju ke situ itu sebenarnya bagaimana Bu untuk skripsi ini kan kita juga mungkin kalau secara umum di Papel itu juga kurang mampu untuk membuat ini loh Bu. Nah, skripsi yang beratus-ratus lembar itu Bu, Iya. mungkin ada solusi atau mungkin kebijakan seperti apa Bu? Nah, mungkin sekarang sudah masuk di semester 6 dengan beragam problematikanya. Iya, Bu. Salah satunya adalah penyusunan untuk proposal Iya, skripsi. iya. Ya, mungkin selama ini yang boleh saya tanyakan kembali pada Pak Ahmad, proses apa yang sudah dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi? Ya, mulai Bu. Sudah informasi kemudian mendalami kasus by kasus yang Iya. terkait dengan topik yang mau diteliti sudah dilakukan. Ya ini hampir menuju ke situ Bu, karena juga topik kita kan juga terkait dengan di Papel juga Bu. Terkait dengan mungkin kerjaannya, terkait dengan UMKM berwirausahaannya. Bedanya dan itu harus membuat terobosan yang memang itu juga nanti dibutuhkan oleh yang lain. Betul. Gitu. Jadi karya ilmiah itu tidak hanya berhenti pada kita menulis saja, tapi inputnya apa, implementasinya apa yang bisa dikembangkan dari keluaran dari penelitian kita. Jadi selama ini kendala dalam penulisan itu berarti mungkin Pak Ahmad memiliki atau merasakan kesulitan dalam penulisannya. Penulisan habis Bu. Terus juga pemegang waktu ini juga perlu kita jadwalkan lebih intan, karena juga kalau tidak disembarkan nanti berbenturan dengan aktivitas yang lain Bu. Jadi Pak, dalam proses penyusunan
skripsi itu. Kalau dalam ini proposal, nanti Pak Ahmad perlu untuk melakukan studi pendahuluan. Jadi beragam studi pendahuluan, studi perpustakaan, ya, melakukan wawancara terhadap satu kelompok komunitas difabel yang Pak Ahmad dampingi. Nanti Pak Ahmad bisa merumuskan topik penelitiannya itu nanti luarannya untuk apa, Pak? Jadi luaran itu nanti harapannya bisa memberikan kebermanfaatan untuk komunitas difabel itu sendiri. Bermanfaatnya Ya, juga perlu dipikirkan juga. Betul. Manfaat praktisnya, saran-saran praktisnya yang bisa disampaikan kepada satu kelompok komunitas tersebut. Nah, selain itu, selain di proses awal Pak Ahmad harus melakukan studi pendahuluan. Tahap kedua yang harus Pak Ahmad pahami adalah menulis untuk memahami untuk teknik penulisan. Ya, dan juga optimalisasi penggunaan reference manager seperti Zotero atau Mendeley. Begitu aja. Terus itu juga harus dioptimalkan. Ya, karena itu sangat penting Pak dalam penyusunan atau pembuatan skripsi itu atau karya ilmiah bentuk apapun. Itu nantinya Pak Ahmad harus bisa menggunakan hal-hal dasar gitu ya, terkait penulisan dengan Microsoft Word, kemudian penggunaan reference manager dan lain sebagainya itu. Yang itu Sinta itu ada berapa itu masuk di Sinta 1, Sinta 2 apa itu itu Ya. belum terasa. Jadi setelah mahasiswa selesai menulis skripsi, nanti tugas selanjutnya adalah mempublikasikan hasil skripsi gitu ya, atau hasil karya ilmiah itu dalam bentuk artikel ilmiah yang ditulis dan dipublikasikan di jurnal. Jadi boleh jurnal yang tidak terakreditasi pun boleh Pak. Misalnya yang baru ISBN atau ISSN itu sudah boleh. Tapi nilainya itu berapa? Nah itu mungkin nilainya akan kecil ya, nilai-nilai publikasinya berbeda dengan yang sudah ada apa namanya ya, yang Sinta sudah terakreditasi atau yang internasional. Kalau bisa memberikan kebermanfaatan yang luas itu nanti bisa disampaikan salah satunya dengan publikasi atau Pak Ahmad presentasikan melalui seminar-seminar nasional maupun internasional. Dengan apa yang saya harus persiapkan, apa yang kita lakukan dan persiapan selanjutnya. Ada lagi barangkali yang ingin Mungkin disampaikan. satu lagi Bu, terkait dengan TOEFL Bu. TOEFL ini prosesnya apakah selesai sampel atau sebelum sampel? Untuk TOEFL itu memang menjadi salah satu syarat untuk masuk ke ujian skripsi. Jadi pelaksanaannya adalah setelah seminar proposal, nanti Pak Ahmad akan mengikuti ujian TOEFL yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa. Nanti informasinya bisa diakses Pak melalui lembaga bahasa Ya, Bu, betul. dalam menulis. Bisa dikembangkan lagi Bu. Kami dari UNJKF akan memberikan pendampingan kepada mahasiswa, terutama teman-teman mahasiswa difabel, salah satunya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Terima kasih. Itu sudah cukup jelas Bu. Karyanya juga, gambarnya juga sudah sedikit tercerahkan Bu. Karena yang tadi sebelumnya itu bingung proses dan tahapannya itu bagaimana itu. Tapi sekarang sudah jauh siap Bu. Nanti untuk tindak lanjutnya kita sepakati kapan waktunya Pak Ahmad bisa datang kembali ke UNJKF. Nanti kami minta dari teman-teman mahasiswa di tingkat akhir untuk bisa mendampingi bersama-sama menulis skripsi dengan teman-teman difabel. Ya Bu, terima kasih sekali sangat membantu. Mungkin itu saja Bu. Setelahnya juga mohon pamit dan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini. Saya bisa berkonsultasi, saya bisa sharing lah terkait dengan permasalahan yang ada. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak Ahmad, semoga lancar untuk Amin Bu, skripsinya, terima juga kasih. prosesnya. Minta doanya kita Ya. beli supaya lancar dan mendapat yang terbaik. Ya, amin, semoga mendapatkan apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Iya Bu, amin Bu. Terima kasih Pak Saya Ahmad atas lanjut. kehadirannya. Ya, baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.